Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Mengendarai mobilnya ke tempat acara diadakan. Nisa yang kini duduk di sebelah Daniel, di belakang karena dilarang untuk duduk di kursi samping Brian. Sedikit merasa gugup karena baru kali ini dia duduk bersebelahan persis dengan sang bos, yang kali ini nampak sangat rupawan. Meskipun setiap hari sang bos terlihat tampan, namun kali ini nampak berbeda. Andai saja si bos baik dan gak selalu jahatin aku, pasti aku akan jatuh hati padanya, meskipun dia bersikap dingin. Tapi karena dia selalu jahat padaku, maka cukup aku mengaguminya saja, batin Nisa. Ternyata Daniel, si CEO yang terkenal dingin, juga merasakan hal yang sama. Duduk bersebelahan dengan Nisa, membuatnya gugup, namun sekuat tenaga ditutupinya. Ingat, jangan sampai kamu bikin saya malu. Berlakulah elegan, sesuai yang kamu pakai sekarang. Jika makan, kamu harus tahu tata caranya. Jika kamu tidak bisa, lebih baik kamu tahan saja laparmu. Awas saja kalau kamu makan seperti di kantin tadi, ucap Daniel dingin, memecah kesunyian di antara mereka. Baik bos, saya akan ingat kata-kata bos. Tapi jangan khawatir, saya bisa makan dengan cara orang kaya. Saya nggak sekampungan itu. Teman saya juga sering mengajak saya makan di restoran mewah. Jadi saya sedikit banyak mengerti attitude untuk jamuan makan orang kaya, saut Nisa sedikit ketus. Selalu saja menjawab, tinggal bilang ya saja susah. Saya hanya memberitahu karena saya nggak mau kamu menjatuhkan martabat saya karena sikap kampungan kamu selama ini. Dan jangan selalu menjawab saya jika nanti saya menegurmu, tegas Daniel. Kalau bos bicara baik-baik, maka saya akan menjawab dengan baik juga. Bos juga jangan membentak-bentak saya nanti. Saya juga punya harga diri yang harus saya jaga, bantah Nisa. Saya tahu, mana mungkin saya melakukan itu, membuatmu malu di depan umum. Itu sama saja saya mencoreng nama baik saya sendiri. Jadi jangan khawatir, saya akan bentak kamu di depan relasi saya. Jadi jangan pernah membuat kesalahan yang bikin saya malu, ucap Daniel mengingatkan. Baik bos, jawab Nisa singkat. Brian yang mendengar perdebatan kedua orang itu hanya senyum-senyum, meski sebenarnya hatinya tertawa, karena menurutnya sikap ketus sang bos hanya untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya. Akhirnya mereka sampai juga di tempat acara jamuan, Hotel Bintang 5 yang menjulang tinggi. Seorang petugas palit menghampiri mobil mereka, membukakan pintu untuk Daniel dan berpindah ke pintu Nisa. Tadinya Nisa hendak turun sendiri, namun Daniel mencegahnya, karena hal itu seperti aturan baku jika orang-orang kaya yang mendatangi hotel mewah. Brian pun turun dan menyerahkan kunci mobil pada petugas palet dan mengikuti Daniel yang berjalan beriringan dengan Nisa. Bagi orang-orang yang tidak tahu siapa Nisa, Nisa seperti pasangan Daniel yang terlihat serasi di sisi Daniel. Satu tampan, rupawan, yang satu lagi cantik elegan. Memasuki lobi, Daniel disambut petugas hotel dan diantarkan menuju restoran mewah tempat jamuan diadakan. Dengan anggun, Nisa berjalan di sisi Daniel. Sesampainya di tempat jamuan, Daniel bertemu beberapa relasi perusahaannya. Dengan gaya seperti biasanya, Daniel menyambut sapaan dan salam dari orang-orang itu. Meski terkesan masih dingin, namun Daniel terlihat lebih ramah dari biasanya. Berbeda saat dia sedang berada di perusahaannya. Saat sang bos berdiri bersama beberapa relasinya, beberapa mata memandang takjub pada Nisa, membuat Daniel sedikit jengah dan menggeser tubuhnya mendekati Nisa, seolah memberitahukan jika Nisa adalah miliknya dan semua orang dilarang memandangi apa yang menjadi miliknya. Tak lama saat sedang asik mengobrol, datang seorang pria tampan bertubuh atletis yang langsung merangkul bahu Daniel. Namun Daniel tampak tak suka dan bahkan menyingkirkan pelan tangan pria itu. Hai Daniel, apa kabar? Sepertinya sudah lama kita tak berjumpa. Kayaknya sudah lebih setahun ya, sapa pria itu sok ramah dengan merangkul bahu Daniel. Sepertinya kita tidak sedekat ini, untuk terlihat seolah-olah kita akrab, ketus Daniel.
Namun pria itu nampak acuh dan tak menggubris perkataan Daniel. Seperti sengaja untuk membuat Daniel kesal, dia mendekati Nisa dan menyapanya. "Hai cantik, sepertinya kamu datang bersama Daniel. Apa kamu kekasihnya?" tanya pria itu dengan gaya donjuannya. Nisa hendak membuka mulutnya, namun tiba-tiba Daniel menariknya dan merangkul pinggang Nisa, membuat Nisa terkejut. "Iya, dia kekasihku. Aku harap kamu punya harga diri untuk tidak mendekati kekasih orang lain," sahut Daniel menggantikan Nisa menjawab pria itu. Nisa yang sudah terkejut makin kaget melihat tingkah Daniel yang tiba-tiba merangkul pinggangnya. Saat Nisa berusaha melepas tangan Daniel pelan, Daniel malah mencengkram kuat pinggang Nisa. Brian yang awalnya sempat emosi melihat pria itu berusaha memancing Daniel, malah tersenyum saat Daniel merangkul pinggang Nisa. "Hahaha, saya tidak menyangka orang sehebat saudara Daniel masih saja ketakutan jika kekasihnya direbut. Apa kamu masih trauma akan masa lalu? Bukankah kamu sudah tahu jika Erika lebih memilihku karena dia tidak tahan akan sikap acuhmu? Dan itu bukan kesalahanku, melainkan kesalahanmu sendiri yang tidak bisa menjaga dengan baik milikmu," ucap pria itu seolah meremehkan Daniel. "Apa perlu kamu membahas masa lalu? Apa urat malumu sudah putus? Di depan orang-orang kelas atas kamu membuka kebusukanmu sendiri. Apa kamu pikir mereka bodoh hingga tidak bisa menilai siapa di antara kita yang menjadi orang brengeknya?" jawab Daniel telak. "Hehehe, untuk apa saya malu? Bukan mau saya, wanita itu lebih memilihku. Dia tidak buta untuk menilai siapa pria yang lebih bisa membuatnya senang. Jadi jangan membuat orang lain berpikir seperti pemikiranmu yang kamu bentuk sendiri. Bukan begitu cantik?" tanya pria itu setelah menjawab kata-kata Daniel. Nisa yang sudah mengerti alur permasalahan antara pria ini dan sang bos tiba-tiba menghadap pria itu dengan gayanya. Nisa memukul telak si pria dengan kata-katanya. "Dengar saudara, siapa namamu?" tanya Nisa. Alexander Francisco," ucapnya Ponga. "Ya, saudara Alex, mungkin wanita yang kamu sebutkan tadi lebih memilihmu. Itu semua karena dia adalah wanita bodoh yang tidak bisa menilai pria mana yang lebih pantas untuk disukai. Tapi maaf, saya tidak sebodoh dia. Jadi saya tidak akan pernah menggantikan Daniel dengan pria seperti Anda. Bahkan untuk membayangkan bahwa Anda adalah pasangan saya pun, saya merasa jijik sudah merebut kekasih orang. Tapi dengan tidak ada malunya membanggakan hal itu." Nisa diam sejenak. "Sekarang apa yang dia dapatkan dari memilih pria seperti Anda? Saya yakin sekarang dia sedang menangis penuh penyesalan karena dia dulu lebih memilih Anda daripada Danielku, dan saya tidak akan melakukan kebodohan yang sama sepertinya. Jadi saya minta tolong Anda menjauh dari kami dan tolong hargai saya sebagai pasangan Daniel dengan tidak membicarakan masa lalunya di depan saya. Apa Anda paham, saudara Alexander Francisco yang terhormat?" Ucapan Nisa begitu telak hingga membuat pria itu terdiam. "Ayo sayang, kita pindah dari sini. Bila perlu kita pulang. Mataku gatal jika harus lebih lama melihat orang yang tak tahu malu," lanjut Nisa sambil menarik tangan Daniel menjauh. Brian mengikuti langkah dua orang di depannya, dan ternyata Nisa menarik Daniel untuk menjauh dari restoran hotel. Setelah cukup jauh dan tersembunyi, Nisa melepas tangan Daniel dan langsung duduk berjongkok sambil menghembuskan napasnya keras. Apa kita sudah cukup jauh dari tempat tadi, asisten Brian?" tanya Nisa bukan pada Daniel, melainkan Brian. "Iya," jawab Brian singkat. "Sumpah aku gemetar. Aku tidak menyangka bisa berkata-kata seperti tadi." Nisa seperti bicara pada diri sendiri. Daniel yang melihat tubuh Nisa benar-benar gemetar sambil duduk berjongkok, menarik tangan Nisa untuk berdiri dan menggandengnya hendak keluar dari hotel. "Brian, tolong carikan air minum," perintah Daniel sambil berjalan keluar hotel. Brian yang mendapat perintah langsung saja menemui petugas hotel untuk meminta air mineral. Dengan cepat sang petugas mengambil air dan menyerahkannya pada Brian. Brian langsung keluar dan menemui Daniel yang menunggu di luar hotel. Brian menyerahkan air mineral pada Daniel. Daniel langsung membuka tutupnya dan menyerahkannya pada Nisa.
Minumnya dulu, biar kamu lebih tenang, ucap Daniel sambil menyerahkan botol air mineral. Nisa yang memang merasa haus karena perasaan tegangnya, tanpa basa-basi, Nisa langsung meminum air yang diserahkan Daniel. Brian langsung meminta petugas valet untuk mengambil mobil mereka. Pelan-pelan minumnya, ucap Daniel mengingatkan. Selesai meminum air mineral, Nisa merasa sedikit tenang. Rasa gugupnya jauh berkurang. Petugas valet menghentikan mobil tepat di depan mereka. Brian membuka pintu mobil. Daniel menyuruh Nisa untuk masuk terlebih dahulu. Setelah di dalam mobil, Nisa langsung menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, menarik serta menghembuskan pelan napasnya. Daniel hanya memperhatikan apa yang Nisa lakukan tanpa berkomentar. Brian pun melajukan kendaraan mereka. Saya baru tahu jika kita bicara secara emosional bisa membuat kita gemetar seperti ini. Saya juga tidak menyangka bisa berkata seperti tadi. Maafkan saya bos, karena sudah membuat bos malu. Tapi saya benar-benar tidak tahan melihat sikap tidak tahu malunya pria itu, ucap Nisa dengan nada menyesal. Kenapa kamu harus minta maaf? Malah saya yang seharusnya berterima kasih, karena kamu sudah mau masuk dalam sandiwara saya dan dengan telak mengalahkan keangkuhan si berengek itu. Dia pantas menerima penghinaan seperti itu, ujar Daniel. Tapi bos, karena kelancangan saya, bos jadi meninggalkan acara itu, bahkan sebelum acara dimulai, dan sudah berani memperkenalkan diri sebagai pacar bos. Bagaimana kalau sampai ada yang tahu bahwa saya ini hanya wakil asisten bos, sesal Nisa. Biarkan saja, saya tidak pernah menghiraukan perkataan orang lain, dan saya malah senang kamu sudah berakting dengan baik, yang artinya kamu sudah menyelamatkan harga diri saya, terang Daniel. Brian yang sejak tadi hanya memperhatikan akhirnya buka suara. Kita kemana bos? Tanya Brian. Kamu lapar? Tanya Daniel pada Nisa. Tentu bos, kita bahkan tidak menyentuh apapun di sana, saut Nisa. Kamu ingin makan apa? Tanya Daniel lagi. Saya ingin makan nasi goreng pinggir jalan, saut Nisa seenaknya, membuat Daniel kembali kesal akan kelakuan Nisa. Apa? Jangan mentang-mentang saya berhutang budi sama kamu jadi seenaknya. Apa mungkin seorang Daniel akan makan di pinggir jalan, ujar Daniel kesal. Oh iya, saya lupa kalau sedang bicara pada seorang pemilik perusahaan. Kalau begitu, turunkan saja saya di tempat penjual nasi goreng dan Anda bisa pergi mencari restoran mewah, saut Nisa masih seenaknya, membuat Daniel akhirnya kembali tersulut amarahnya. Kamu masih menyimpan otakmu kan? Apa kamu pikir dengan pakaian seperti ini, kamu tidak akan jadi pusat perhatian semua orang? Dan coba kamu lihat lagi, semua yang kamu pakai sekarang adalah barang-barang branded. Kamu pikir akan aman memakai semua ini untuk makan di pinggir jalan? Kamu akan menarik perhatian para penjahat di luar sana. Apa kamu sudah bosan hidup? Daniel menjelaskan dengan ketus. Nisa memandangi semua yang dikenakan. Benar kata Daniel, apa yang dipakai sekarang bisa membahayakan dirinya. Kalau begitu, saya akan melepaskan semuanya dan mengembalikan pada bos, jawab Nisa polos. Udah diam, jangan berisik. Brian, kita ke restoran yang biasa, sentak Daniel, membuat Nisa kaget dan langsung terdiam. Baik bos, saut Brian singkat. Kamu nih tetap saja tidak berubah. Apa kamu benar-benar sudah tidak membantah saya? Apa kata-kata iya begitu sulit buatmu? Ujar Daniel. Nisa hanya diam. Selain karena sudah lelah berdebat, Nisa pun tidak punya pilihan lain. Brian melajukan kendaraannya menuju restoran yang sering bosnya datangi.